Shalom dan selamat malam saya ucapkan kepada semua pemirsa dimanapun berada. Kembali lagi bersama dengan saya, Ariel Kurnedi, di Good News Studio. Studio rumah tangga dan kesehatan kita semua. Dan di dalam acara Ngobrol Psikologi. Tentunya bersama dengan narasumber kita, yaitu Saudari Iren Erika Sulu. Selamat malam Saudari Iren. Halo, selamat malam Ariel dan Ya, semua bagaimana pemirsa. kabar Saudari Iren pada malam hari ini? Sepertinya sudah lama kita tidak bertemu. Ya, puji Tuhan, baik sekali Ariel. Ariel, apa kabarnya? Baik, puji Tuhan, kami semua dalam keadaan sehat dan kami berharap semua pemirsa di rumah juga dalam keadaan yang sehat. Dan Amin. sebelum kita akan memulai acara kita pada malam hari ini, marilah kita awali dengan kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, pada malam hari ini kami akan kembali untuk mengadakan acara ngobrol psikologi bersama dengan hamba Tuhan Saudari Iren yang akan menyampaikan sedikit dari firman-Mu. Kiranya apa yang akan disampaikan boleh menjadi berkat bagi kami dan boleh menjadi pengetahuan bagi kami, terutama boleh menjadi berkat dan kepujian bagi nama-Mu saja. Berkatilah semua pemirsa dimanapun berada yang akan mengikuti acara ini. Kiranya apa yang disampaikan boleh menjadi berkat bagi kita semua. Inilah doa permohonan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik para pemirsa di rumah, topik kita pada malam hari ini adalah dengarkan panggilan hatimu. Merupakan satu topik yang sepertinya akan jadi satu hal yang menarik yang akan kita dengarkan. Dan untuk itu, langsung saja kita serahkan waktu yang berikutnya kepada Saudari Iren untuk menyampaikan materi yang sangat menarik ini. Kami persilahkan Saudari Iren. Baik, terima kasih Ariel. Sekali lagi saya mau menyapa pemirsa semua dimanapun berada ya. Selamat malam untuk kita semua. Semoga semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan yang bahagia. Nah, tadi sudah diawali oleh Ariel ya, sudah disampaikan judulnya dari poster juga sudah terlihat. Judulnya adalah Dengarkan Panggilan Hatimu gitu. Nah, kira-kira apa nih yang akan dibahas kok bawa-bawa panggilan hati gitu ya. Kebetulan kita sudah cukup lama juga tidak bertemu gitu. Nah, di sini malam hari ini kita akan membahas satu topik yang semoga pemirsa semuanya juga sudah pernah mendengar sedikit-sedikit gitu ya. Nah, sudah muncul belum ya ininya ya? Apa? Share screen-nya, PowerPoint-nya. Baik, dengarkan panggilan hatimu. Nah, jadi malam hari ini kita itu akan membahas tentang yang namanya passion. Ada yang pernah mendengar istilah dari passion itu sendiri? Karena zaman sekarang mungkin di kalangan anak muda ya, di kalangan anak muda cukup banyak yang membicarakan tentang apa sih passion kamu, atau kok aku kayaknya nggak punya passion, atau aku sepertinya bekerja tidak sesuai passion gitu. Dan mungkin di orang tua juga sudah mulai sering terdengar gitu ya, sering terdengar kata-kata passion ini. Nah, kita akan membahas apa itu passion gitu ya, dari definisinya, karakteristiknya, terus gimana caranya kita menemukan passion kita ya, finding your passion, lalu faktor-faktor yang memengaruhi passion ini apa aja, dan nanti kaitannya antara passion dan juga kehidupan akan kita bahas di akhir gitu ya. Nah, oke, kita akan mulai dari definisi passion itu sendiri. Apa sih sebenarnya yang disebut passion gitu ya? Dari tadi saya berapa kali sudah ngomong passion. Apa itu passion? Jadi passion itu adalah katanya apa? Keinginan yang membara. Nah, biasanya kalau misalkan orang-orang ngomong apa sih passion kamu, kita langsung mikirnya oh ya, apa yang menjadi kesukaan aku gitu ya, apa yang menjadi hobi aku, apa yang menjadi kesenangan aku. Ya, jadi passion itu adalah keinginan yang membara, pengen banget gitu ya, keyakinan kuat dan dorongan yang bikin orang itu dia meluangkan waktunya, mengerahkan tenaganya, energinya untuk melakukan aktivitas tertentu.
gitu ya. Nah, itu yang disebut passion. Nah, tapi ternyata passion ini beda loh dengan istilah-istilah yang lain, walaupun dia mirip-mirip gitu ya, mirip-mirip. Ada mungkin dia sering disamakan dengan yang namanya bakat, minat, hobi gitu ya. Dia sering disamakan, tapi memang sebenarnya ini mirip-mirip gitu. Tapi kita lihat ternyata ada perbedaan antara passion dengan hal-hal yang tadi ya. Coba kita bahas satu-satu dari bakat. Nah, bakat itu bukan passion ya, pemirsa. Jadi, bakat itu dia adalah warisan. Bakat itu dia adalah bawaan lahir gitu ya. Bawaan lahir contohnya seseorang memang dilahirkan punya bakat bermain musik atau bakat bernyanyi atau bakat berolahraga gitu. Nah, itu bakat. Nah, kalau minat ini kondisional. Maksudnya kondisional gimana? Minat itu dia proses belajar. Ya, ada proses belajar di sana. Contohnya seperti saya ditawarin untuk main bola nih. Saya ditawarin untuk main bola. Tadinya nggak ada minat sama sekali untuk main bola. Tapi setelah main bola, kok saya enjoy ya? Kok saya ngerasa enak juga, seru juga nih main bola gitu. Nah akhirnya saya muncullah, timbullah minat terhadap main bola gitu ya. Nah lalu disamakan lagi passion ini dengan yang namanya hobi. Nah, kalau hobi juga sebenarnya ini sangat mirip dengan yang namanya passion, hobi, kesenangan, kesukaan gitu ya. Dia juga bisa apa ya, seperti pintu gerbangnya passion gitu. Hobi, tapi tetap hobi ini bukanlah passion, beda ya. Hobi ini berbeda dengan passion. Nah, jadi passion itu apa? Passion itu dia adalah panggilan hati kita, panggilan jiwa kita. It's a calling, bilangnya kayak gitu ya. It's a calling. Jadi benar-benar sesuatu yang timbul dari dalam hati kita gitu ya, passion. Nah, ciri-ciri passion itu yang seperti apa sih yang disebut dengan passion gitu. Oke, biar lebih mudah, saya akan memberikan sebuah contoh ya, sebuah contoh. Misalkan seseorang itu passionnya adalah memasak ya. Ketika dia bilang dia punya passion memasak, walaupun berkali-kali setiap hari dia akan terus masak, dia nggak akan bosen. Ya, dia di sini dituliskan dia akan selalu antusias walaupun lelah, dia nggak akan bosen sama yang namanya masak. Lalu dia nggak akan ngeluh. Walaupun ya mungkin kita sebagai manusia wajar ya untuk mengeluh gitu kan. Tapi selelah-lelahnya dia gitu dia nggak akan mengeluh, dan keluhannya itu nggak membuat dia berhenti memasak. Lalu antusias menceritakan, dia tuh seneng banget kalau menceritakan tentang masak. Dia suka kalau ketemu orang-orang dia cerita, aku kemarin cobain masak kue ini loh, tapi gagal. Terus akhirnya aku ganti resepnya. Dia ceritakan bagaimana pengalaman-pengalaman dia memasak gitu. Dia seneng sekali kalau ditanyakan pengalamannya dia tentang memasak gitu ya. Lalu nggak capek. Kan kita sebagai manusia secara fisik pasti ya ngerasain yang namanya capek ketika kita berkegiatan sesuatu. Nah, bisa jadi dia capek memasak, tapi walaupun dia lelah dalam kondisi yang capek secara fisik, tapi kalau yang namanya passion disuruh masak, dia pasti bilang, ayo, ayo kita masak. Gitu, pasti dia tetap suka masak tersebut. Jangan-jangan masak malah capeknya dia tuh hilang gitu. Nah, lalu ingin mengulang. Nah, dia rasanya tuh pengen mengulang, terus mengulang, timbul rasa rindu. Kalau udah lama nggak masak, rasanya ada yang kurang dalam hidupnya. Kok aku kangen ya masakin orang? Nah, gitu. Lalu tulus. Dia rela melakukan itu walau tanpa benefit. Contohnya, tolong dong, besok aku ada acara nih di rumah buat 50 orang. Kamu boleh tolong masakin nggak? Tapi aku nggak punya budget. Nah, walaupun orang itu bilang nggak ada budget, tapi dia tetap mau masak karena ya itu passionnya. Dengan tulus dia lakukan.
Itu ya, itu yang namanya passion. Nah, sekarang gimana caranya kita menemukan passion? Nah, biasanya ini yang masih mencari-cari passion itu adalah anak-anak remaja gitu ya, yang baru masuk-masuk SMP, SMA, yang lagi nentuin jurusan-jurusan kuliah. Nah, saya nggak tahu nih pemirsa yang sedang nonton ini usia berapa, tapi sebenarnya ini masuk di segala usia gitu ya. Kalau remaja atau dewasa awal gitu ya, anak-anak muda, nah bisa nih dipraktekkan. Kalau misalkan memang orang tua yang sedang mendengar, bisa juga diberitahu kepada anak-anaknya nanti ya, bagaimana caranya untuk mencari passion kita yang sebenarnya. Satu kunci cara kita menemukan passion kita itu adalah apa? Pergi eksplorasi sebanyak-banyaknya. Nah, kenapa seperti ini? Karena dengan kita pergi bergaul, dengan kita eksplorasi banyak kegiatan, kita masuk ke berbagai komunitas, ke berbagai organisasi, kita mencoba hal-hal yang baru, di situ kita bisa menemukan oh, jangan-jangan panggilan hati aku di sini ya, gitu ya, seperti itu. Apalagi kalau anak-anak remaja gitu ya, pergi nggak apa-apa, bergaul sebanyak-banyaknya dengan teman-teman itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa asalkan ingat kalau kita itu punya aturan-aturan, kalau itu kita itu masih punya prinsip-prinsip yang kita pegang walaupun kita pergi bergaul sebanyak-banyaknya gitu ya. Nah, ketika kita sudah pergi bergaul sebanyak-banyaknya gitu, kita sudah mencoba hal ini itu, dan ketika kalian pemirsa menemukan satu hal, satu kegiatan yang rasanya oh my god, this is life, it's my life. Ini aku banget, ini gue banget. Terus kita lihat lagi ciri-ciri passion yang tadi. Kok kayaknya aku ngerjain hal ini. Contohnya apa ya? Contohnya passionnya adalah mengajar gitu ya. Passionnya adalah mengajar, public speaking gitu, public speaking. Kok rasanya aku nggak bosan ya kalau harus ngomong di depan banyak orang. Kok aku juga nggak ngeluh tuh kalau harus ngomong depan banyak orang. Aku juga suka nyeritain, aku nggak capek, pengen terus didengar sama orang banyak, dan aku pun tulus-tulus aja untuk melakukan itu. Nah, mungkin itu adalah passion kita gitu ya. Jadi ketika kita akhirnya menemukan ya hidup aku tuh di sini gitu, hidup aku tuh di kegiatan ini, entah itu dalam seni, entah itu dalam menyanyikah, entah itu dalam penelitian gitu ya, dalam penelitian akademis seperti itu, dalam berolahraga, atau banyak sekali macam-macam kegiatan yang bisa kita temukan yang mungkin itu adalah passion kita, yang mungkin itu adalah panggilan hati kita, panggilan jiwa kita, tujuan kita dalam hidup ini gitu ya. Nah, sekarang faktor-faktor yang memengaruhi passion ini. Kita lihat di sini, saya punya kuadran. Saya punya kuadran, ada yang ke atas itu adalah usaha tinggi dan rendah, lalu yang di bawah itu adalah passion, passion rendah, dan juga passion tinggi. Nah, apakah pertanyaannya, apakah ketika seseorang dia punya passion yang tinggi sekali, minat, ya bukan minat ya, panggilan hati yang sangat tinggi terhadap satu hal, apakah dia langsung sukses dalam hal tersebut? Belum tentu. Kita lihat ternyata ada faktor yang memengaruhi. Ya, ada faktor yang memengaruhi. Bisa dilihat dari contohnya di kuadran pertama. Walaupun dia passionnya rendah, passionnya panggilan hatinya nggak besar-besar amat gitu ya, tapi usaha dia itu tinggi. Usaha dia itu tinggi untuk melakukan hal tersebut, contohnya menyanyi gitu ya. Dia sebenarnya nggak terlalu besar banget panggilan hatinya untuk menjadi penyanyi. Tapi usaha dia untuk berlatih supaya dia bisa jadi penyanyi itu besar. Nah, dengan usaha yang besar itu, dia bisa menjadi orang yang berhasil. Nah, tapi ketika passionnya tinggi, aduh aku pengen banget nih jadi penyanyi, sepengen itu, tapi usaha yang dikerahkan itu rendah, usahanya kecil.
Nggak ada usahanya, lihat kuadran 3. Bisa jadi apa? Hasilnya nothing. Nggak ada apa-apa, nggak ada hasil. Ya, lalu kalau misalkan udah passionnya rendah, minatnya rendah, usahanya juga rendah, ya coba pertanyakan lagi sama diri kita apa yang salah. Nah, tapi titik keberhasilannya itu adalah ketika passion kita, panggilan hati kita tinggi untuk menjadi penyanyi tadi ya, contohnya untuk menjadi penyanyi, usaha kita juga tinggi. Nah, disitulah titik kesuksesan. Nah, ada lagi, kita lihat ini kuadran antara bakat dan usaha. Kalau tadi passion dan usaha, sekarang bakat dan usaha. Ini untuk membuktikan apa sih sebenarnya saya kasih kuadran ini. Kita lihat. Ketika seseorang dia punya bakat itu biasa-biasa aja dalam menyanyi ya, contohnya ya bakatnya biasa-biasa aja, suaranya juga nggak bagus-bagus amat gitu ya, kan bakat bawaan lahir. Suaranya nggak bagus-bagus banget, sensitivitas dia terhadap nada juga kurang baik, tapi usaha dia bagus, usaha dia tinggi. Ya, walaupun bakatnya rendah, tapi dia mau berlatih setiap hari gitu ya, ketika temannya tertidur dia tetap berlatih, di situ besar kemungkinan dia untuk berhasil, ada di kuadran 1. Tapi walaupun bakatnya tinggi, kita lihat kuadran 3. Bakatnya tinggi, bakatnya bagus, suara bagus, sensitivitas nada bagus, tapi usaha dia rendah, dia males-malesan, dia ngerasa bisa, ya udahlah gampang lah nyanyi doang gitu. Nah, itu membutuhkan waktu yang cukup lama untuk dia berhasil menjadi seorang penyanyi. Ya, menjadi seorang penyanyi dia cukup membutuhkan waktu yang cukup lama gitu. Nah, yang seperti tadi ketika bakat sudah rendah, usaha juga rendah, nah itu kita perlu evaluasi diri, dan titik kesuksesannya ketika kita punya bakat, punya juga usaha, disitulah titik keberhasilannya gitu ya, mudah untuk mencapai kesuksesan, mudah untuk berhasil. Nah, sama seperti saya juga, saya lagi menekuni yang namanya ice skating. Saya ikut lessons-nya gitu ya, saya ikut lesnya, pembelajarannya, saya berdua sama teman. Nah, contohnya ya, ini contoh. Teman saya itu butuh sekali coachnya ajarin gitu, dia udah bisa meluncur. Sedangkan saya butuh coachnya 3-4 kali ngomong baru saya bisa meluncur. Nah, di sini saya merasakan, oh ada perbedaan nih antara saya dan dia dalam menjalani ice skating ini. Mungkin dia lebih berbakat daripada saya. Itu berarti apa? Usaha yang saya kerahkan itu harus lebih besar daripada dia. Ketika teman saya mungkin lagi istirahat, saya harus berlatih supaya bisa menyeimbangi gitu ya. Nah, jadi walaupun tenang aja, walaupun kita ngerasa aduh kok kayaknya aku nggak punya bakat ya, kok kayaknya aku nggak punya kelebihan, nggak punya keahlian, tenang aja. Yang penting usaha kita besar, kita masih bisa, kita sangat bisa mencapai yang namanya kesuksesan. Asalkan apa? Ketika yang lain tertidur, mungkin kita harus berlatih. Ya, tapi ingat, ketika yang berbakat itu tidur terus juga, mungkin kita akan lebih hebat daripada dia. Oke, gitu ya. Jadi di sini bagaimana pentingnya usaha itu dalam mencapai kesuksesan, apapun itu passionnya, apapun itu bakatnya. Nah, sekarang kaitannya passion dengan kehidupan ini memang seperti apa? Nah, ada yang sering kita dengar ya antara orang-orang yang idealis dan realistis gitu. Nah, sebenarnya kita harus menjadi orang yang seperti apa? Idealis kah? Misalkan ya, contoh idealis versus realistis, sorry. Anak muda zaman sekarang habis lulus kuliah gitu, banyak yang idealis, pengennya saya nggak mau lah kerja sama orang lain, pengennya bikin usaha sendiri dong, bikin bisnis sendiri gitu. Nah, tapi realitanya apa? Nggak ada modal ya, realitanya nggak ada uang, nggak ada duitnya, terus mau bangun bisnis pakai apa gitu. Nah, terus nah kita nggak bisa terus menerus mengedepankan idealis kita gitu tanpa kita lihat realitanya seperti apa. Nah, jadi ketika posisinya seperti itu, seimbangkan.
Ketika kita mau mencapai yang namanya kehidupan yang idealis, pekerjaan yang ideal menurut kita gitu ya, yang sesuai dengan passion kita, yang sesuai dengan keinginan kita, panggilan hati kita, kadang itu juga butuh proses, butuh yang namanya perjuangan. Kita lihat realistisnya. Ketika kita butuh uang, pinjam ke orang tua nggak bisa. Pinjam ke siapa nggak bisa ya apa? Realitanya kita harus mungkin bekerja dulu sama orang lain. Jadi karyawan dulu di perusahaan atau dimanapun yang bisa uangnya itu kita tabung supaya kita bisa bangun bisnis sendiri, bangun usaha sendiri gitu ya. Nah jadi walaupun kita ingin mengedepankan passion kita, kita ingin ideal menurut kita gitu ya, ideal menurut kita seperti apa. Nah, tapi kita juga harus imbangkan dengan realitanya seperti apa. Jangan maksa, jangan muluk-muluk gitu ya. Nah, itu untuk biasanya ini anak-anak muda yang baru-baru lulus nih. Nah, lalu sekarang sering juga pertanyaannya untuk orang tua mungkin ya atau usia 30, 40 sering mempertanyakan, lebih baik mana sih gaji kita besar tapi kita nggak passion, nggak callingnya kita gitu ya, atau sebaliknya gaji kecil tapi kita senang ngerjainnya. Nah, kalau ini kembali lagi pertanyaannya, tentukan prioritas hidup pemirsa apa? Kalau memang prioritasnya finansial, memang masih butuh uang, masih butuh untuk menghidupi keluarga, ya ya sudah pilihlah yang gaji besar. Ya walaupun tidak passion-passion amat, tapi passion itu bisa dipelajari juga gitu ya. Walaupun gak passion-passion amat, tapi ya prioritas hidupnya sekarang itu. Mungkin nanti akan ada saatnya pemirsa merasakan bekerja sesuai dengan passion walaupun gaji biasa-biasa aja gitu ya. Jadi tentukan dulu. Kalau misalkan memang prioritasnya, saya ya sudah nggak terlalu memprioritaskan uang kok, memang pengen happy aja buat kerja, jadi sesuai dengan calling, oh ya sudah, bekerjalah sesuai dengan passion, asalkan tidak mengeluh dengan gaji yang diterima. Gitu ya. Nah, pemirsa di sini saya ingin menyampaikan bahwa apapun passion kita, ya, apapun passion yang kita wujudkan, apapun bakat yang kita wujudkan, atau apapun minat yang kita wujudkan, ingatlah ketika kita mau sungguh-sungguh di bidang itu, kita akan menjadi orang yang hebat di situ. Kadang mungkin kita berpikir, aduh, kok kayaknya passion aku nggak sebagus yang lain ya. Kok kayaknya bakat aku biasa-biasa aja, minat aku juga kayaknya susah untuk berkembang. No, ya. Ketika kita mau benar-benar sungguh-sungguh di bidang apapun itu, kita akan menjadi orang hebat di situ. Contohnya seperti apa? Ya bisa dibilang seperti tukang becak pun kita. Kalau kita mau benar-benar mengerahkan usaha kita sebesar-besarnya di situ, kita akan menjadi tukang beca yang hebat. Contohnya apa? Om saya ada pernah bercerita mengenai tukang beca di Jogja. Kalau saudara-saudara, kalau pemirsa pernah tahu, pernah pergi ke Jogja, pasti sudah sangat terkenal bahwa Bapak tukang beca di Jogja itu seringkali menaik-naikkan harga gitu ya. Ayo diantar ke bakpia, bilangnya awalnya 5.000 tapi setelahnya minta bayaran 50.000, 75.000 dan seterusnya. Nah, tapi ada seorang bapak tukang beca ini, dia bekerja sangat jujur, dia nggak mau yang namanya morotin turis gitu ya, nggak mau, dia ramah sama semua pelanggannya gitu yang datang sama dia, dia melayani orang-orang dengan baik, benar-benar menjadi bapak tukang beca yang baik. Nah, sampai akhirnya dia mendapatkan pelanggan itu dari Belanda, suami dan istri. Dan suami dan istri ini dia layani dengan baik dan ternyata mereka itu sering bolak-balik ke Indonesia. Dan setiap mereka datang ke Indonesia, suami dan istri ini akan dilayani oleh bapak tukang beca ini. Nah, sampai jadi suami dan istri ini sulit memiliki anak, lalu mereka pergi mengurus warisan mereka gitu ya, mereka pergi mengurus warisan mereka sampai akhirnya suami istri ini sudah jarang datang ke Indonesia ya, tapi bapak tukang beca ini ya chill aja gitu, maksudnya dia nggak yang nyari-nyari juga.
Tapi tiba-tiba bapak tukang beca ini dicari oleh lawyer gitu. Dia dicari, terus dia bingung, aduh saya salah apa, kenapa saya dicari-cari gitu ya. Nah, ternyata saudara-saudara, ternyata istri dari pasangan tadi itu sudah meninggal dan ternyata warisan mereka itu diberikan kepada bapak tukang beca yang tadi. Yang akhirnya dia bisa dibilang jadi juragan beca gitu ya, dan dia punya bangun beberapa bisnis yang luar biasa. Nah, pemirsa, di sini kita dapat pelajaran apa? Yang tadi saya bilang, apapun yang kita kerjakan sekarang, tapi kalau kita sungguh-sungguh di bidang itu, kita akan menjadi orang hebat di situ. Ya, jangan pernah merasa kurang dengan apa yang sedang kita tekuni sekarang. Kolose 3 ayat 23 mengingatkan pada kita, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, pemirsa, di sini pekerjaan apa aja yang diberikan sama kita, yang diberikan kepada kita, biarlah kita mengerjakannya itu apa? Sepenuh hati. Seolah-olah pekerjaan itu yang kita layani itu Tuhan. Ya, bukan hanya manusia, tapi semua yang kita kerjakan itu adalah untuk Tuhan. Ya, karena passion itu seperti jatuh cinta, pemirsa. Ya, passion itu seperti jatuh cinta, seperti ini. Ketika ada seseorang cewek, dia cantik, baik, pintar, perfect, sempurna, berasal dari keluarga yang bagus. Tapi apa? Tidak semua cowok akan suka sama dia. Hanya cowok-cowok yang punya perasaan yang tepat lah yang akan cocok dengan cewek ini. Sama seperti passion. Karena itu apa tadi katanya? Calling, itu panggilan hati kita. Nggak semua orang punya panggilan hati yang sama. Setiap orang akan beda-beda panggilan hatinya ya. Jadi kita coba dengarkan apa sebenarnya panggilan hati kita. Apa yang kita senangi. Apa yang bisa kita perbuat dalam hidup ini yang tentunya akan berguna untuk sesama. Dan terlebih apapun yang kita kerjakan itu untuk Tuhan. Ya, passion itu seperti jatuh cinta, dia adalah panggilan hati, nggak berteori, tapi bisa terus didoakan dalam hati. Tuhan memberkati kita semua. Saya akan kembalikan lagi kepada Ariel. Iya. Baik, terima kasih Saudari Iren atas materinya yang sangat luar biasa. Dan berarti kalau selama ini kita punya pengertian passion itu ya bakat itu ya passion itu, ternyata salah ya Saudari Iren ya. Bakat belum tentu passion, tapi kalau passion itu sudah pasti itu adalah bakat. Seperti itu ya Saudari Iren. Iya, jadi ada perbedaan Ariel, betul. Passion itu tidak sama dengan bakat, minat, hobi yang tadi gitu. Iya. Baik, lalu tadi sesuai dengan materi yang Kak Iren sudah utarakan, lalu ada pertanyaan, apakah passion itu cukup satu atau bisa berbagai macam passion? Misalkan kita bisa passion di masak, di musik, di semua hal, atau passion itu biasanya cukup satu? Nah, oke, terima kasih Ariel untuk pertanyaannya. Apakah passion itu cukup satu atau bisa beragam? Jawabannya adalah passion itu bisa banyak, bisa beragam, gak cuman satu. Termasuk saya juga yang passionnya rada banyak gitu, panggilan hatinya rada banyak. Jadi nggak apa-apa, gak cuman satu. Oh, oke. Gitu, Ariel. Nah, lalu passion itu apakah harus sesuai dengan panggilan hati atau bisa dipaksakan? Apakah baik passion itu kalau dipaksakan oleh suatu pihak atau seseorang, itu baik atau tidak, Kak Iren? Oke, apakah passion bisa dipaksakan? Tentunya tidak ya, karena tadi seperti yang apa saya bilang, passion itu seperti kita jatuh cinta. Apakah kita bisa dipaksa untuk mencintai seseorang? Kan enggak ya. Tetapi ada notes-nya, passion itu bisa dipelajari.
ya bisa dipelajari. Bukan secara paksa tapi ya pelan-pelan. Seperti kita kalau misalkan pernah dengar yang namanya cinta itu bisa dipelajari gitu kan. Nah kan ketika kita melakukan sesuatu, ketika yang tadinya mungkin kita bekerja kantoran, sebenarnya nggak suka nih kerja kantoran gitu, tapi ketika kita melakukan sesuatu, melakukan kerja kantoran itu dengan enjoy, terus kok banyak benefit-benefit, banyak manfaat-manfaat yang kita dapatkan, terus ternyata jadi muncullah minat, muncullah kesenangan, terus jadi muncul apa panggilan hatinya muncul gitu ya. Nah, itu bisa jadi passion. Nah, pelan-pelan passion itu bisa dipelajari sebenarnya. Oke, Begitu. baik, berarti passion itu tidak bisa dipaksakan oleh siapapun, oleh pihak manapun, tapi sedikit demi sedikit bisa dipelajari. Seperti itu ya, Saudari Iren ya. Iya betul. Jadi nggak bisa orang lain yang memaksa kita, tapi harus dari diri kitanya yang mau mencoba, yang mau belajar gitu, Ariel. Baik, terima kasih Saudari Iren atas materinya yang sangat luar biasa. Dengarkan panggilan hatimu, di mana kita sudah diberi pengetahuan tentang passion yang harus kita miliki. Setiap orang harus punya passion. Minimal satu, tapi kita harus punya passion untuk tujuan hidup kita, untuk dimana kita harus melangkah di dalam kehidupan kita, itu harus punya passion. Walaupun cuma satu nggak apa-apa, meskipun nggak beragam, yang penting ada. Dan passion itu tidak bisa dipaksakan oleh siapapun, tapi bisa kita pelajari sedikit demi sedikit. Satu materi yang sangat luar biasa yang telah disampaikan oleh Saudari Iren, dan kiranya itu dapat menjadi berkat bagi kita semua yang sudah mendengarkannya, dan kiranya itu dapat menjadi kepujian dan juga kemuliaan bagi nama Tuhan. Baik, kita akan akhiri saja acara kita pada malam hari ini, dan kalau tadi di awal kita sudah awali dengan doa, maka di akhir ini marilah kita juga akhiri dengan kita berdoa, dan kami mohon Saudari Iren untuk pimpin kita di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang bertahta di dalam surga, selamat malam ya Bapa, kami datang kepadamu, kami bersyukur karena telah kami dengarkan pembelajaran dari Engkau yang bisa mengingatkan kami ya Bapa, bahwa apapun yang kami kerjakan di dalam hidup ini, kami harus mengingat bahwa ini semua untuk-Mu ya Tuhan. Ya Bapa, kiranya Engkau yang menyertai segala aktivitas kami sehari-hari, Engkau yang menemani kami, Engkau yang mengiringi kami, dan sisa hidup kami pada hari ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami mau berdoa dan percaya. Amin. Amin. Baik, demikianlah para pemirsa, acara kita pada malam hari ini telah berakhir, dan kami mengucapkan terima kasih kepada Saudari Iren yang telah membawakan materi yang sangat baik pada malam hari ini, dan juga kepada semua pemirsa yang telah menyaksikan akan acara ini hingga saat ini. Dan kami mengucapkan sampai bertemu lagi di acara Ngobrol Psikologi yang berikutnya. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada Saudari Iren. Sampai bertemu kembali. Tuhan memberkati.